Halo Samane, how are you today? So good, it's very good, chicken nugget. Kembali lagi bersama saya, Mr. Kompe, still in the house. I hope your rokok and wifi tetangga masih aman. And then, today, I will merangkum apa itu center of gravity or titik G pada stabilitas melintang. Di video kali ini saya akan menjelaskan titik G dan karakternya dari stabilitas itu sendiri. Sebagai lanjutan dari video sebelumnya di mana saya telah menjelaskan bagaimana sebuah kapal dalam keadaan miring atau oleng dapat kembali tegak yang disebabkan dari pengaruh gaya luar. Makanya Anda yang belum menonton video saya sebelumnya disarankan untuk menonton video itu terlebih dahulu sehingga saya cepat mendapatkan adsense dari YouTube. Maksud saya, sehingga Anda bisa mengikuti jalan pemikirannya secara lebih lengkap di video berikut ini. Oke, lanjut. Untuk memahami titik-titik dan garis-garis penting dalam bagan transfer of stability, di sini saya akan tunjukkan dua bagan atau dua gambar posisi kapal dalam keadaan tegak lurus dan kapal dalam keadaan miring seperti ini. Di sini ada berbagai titik yang perlu diketahui, dimulai dari titik G atau titik gravity, kemudian titik M, titik metacenter, dan titik B atau titik buoyancy. Tiga titik ini sangat penting untuk dipahami oleh para mualim ataupun deck officer untuk mengerti secara keseluruhannya tentang stabilitas kapal melintang. Selain titik-titik tersebut, ada garis-garis yang juga perlu dipahami, yaitu garis GM, garis GZ, garis KG, dan garis KN. Semua titik-titik dan garis-garis ini akan saya jelaskan di video berikutnya, makanya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Mr. Kompe agar tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan dari definisinya. Titik G itu atau center of gravity ialah titik pusat tumpu seluruh bobot kapal. Jadi dari seluruh beban kapal dari badan kapal itu sendiri, muatannya, kru yang di atas kapal dan lain sebagainya, semua itu bobotnya berpusat pada suatu titik yang dianggap ada. Sehingga jika kapal ditahan pada titik tersebut, dia tidak akan miring atau tidak akan mengangguk dan tidak akan merubah posisinya. Dia akan tetap upright jika seandainya kondisi ini ditahan pada titik tersebut. Titik G memiliki beberapa karakter. Karakter yang pertama, dia akan selalu tetap pada posisinya jika bobot kapal tidak berubah dan tidak ada perubahan letak beban atau pergeseran di atas kapal. Tidak ada perubahan air balas dan lain sebagainya, displacement sama, maka titik G itu tetap pada posisinya. Karakter yang kedua, dia bisa berubah. Perubahannya bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia dapat mendekat ke arah beban yang dimuat. Jadi titik G ini akan mendekat ke arah beban yang dimuat jika di atas kapal itu dimuat suatu benda pada tempat tertentu. Maka titik G itu akan bergeser mendekati ke arah benda tersebut. Karakter perubahan yang kedua adalah menjauh dari arah beban yang diangkat atau dibongkar. Jika ada suatu benda ataupun muatan yang dibongkar di palka bagian belakang, maka titik G akan bergeser ke arah bagian depan. Jika dijabarkan melalui gambar animasi dua dimensi, kira-kira gambarnya seperti ini. Untuk memahami titik G dari sudut definisinya, anggap titik hijau ini merupakan titik pusat tumpu beban kapal. Jadi seluruh bobot atau berat kapal mengalir ke titik ini, mengarah ke bawah. Dia akan terus bergerak ke bawah mengikuti gaya gravitasi bumi. Sebagai penggambaran sederhana, saya akan ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah papan panjang dan bertumpu pada sebuah baji, di mana papan ini memiliki berat tertentu dan bobot papan ini bergerak ke bawah karena adanya efek gravitasi bumi. Dan seluruh berat ini akan bertumpu pada titik ini. Titik ini dianggap sebagai titik G, dan titik G ini tepat di atas baji ini. Sehingga titik G ini bertumpu tepat di sini dan akan membuat seimbang jika papan ini memiliki berat yang sama antara berat yang kiri dan yang kanan memiliki berat yang sama. Dia akan selalu seimbang dalam posisi seperti ini. Ketika suatu benda diletakkan tepat di sini pada jarak tertentu dari titik ini dalam posisi papan seimbang, maka titik G ini akan bergeser mendekati benda ini. Karena titik G berpindah dari tumpuan, maka titik G ini akan memberikan efek tekan ke bawah. Dan titik pusat tumpu ini akan bergerak ke atas karena sudah tidak ada beban yang di atasnya, sehingga dari titik tumpu ini dan dari titik G ini terjadilah gaya kopel, maka papan akan menjadi miring seperti ini. Begitu juga jika digambarkan di atas kapal.
Anggap ini titik G, dan ini papan panjang yang tadi, dan garis center line ini sebagai bajinya. Jika sebuah benda diletakkan tepat di atas titik G, maka titik G akan bergerak ke atas mendekati benda tersebut. Dan sebaliknya, jika benda ini dipindahkan ke bawah, di bawah titik G, misalkan seperti ini, maka titik G akan bergerak ke bawah mendekati benda tersebut. Penjelasan ini jika benda dipindahkan di atas atau di bawah segaris center line, maka titik G hanya berpindah dari atas ke bawah, dia akan naik dan turun saja seperti ini. Dan bagaimana jadinya jika sebuah benda dimuat di luar garis center line? Anggap sebuah benda diletakkan di sini, di luar dari garis center line dengan jarak tertentu dari garis center line ini ke benda ini dengan jarak tertentu. Maka titik G atau titik center of gravity, dia akan bergerak mendekati benda tersebut. Inilah yang biasa dianggap G1 dalam stabilitas kapal, adanya perubahan titik G lama menjadi titik G baru atau G aksen. Demikian penjelasan singkat dari saya ala Mr. Kompe terkait dengan definisi dan karakteristiknya titik G atau titik center of gravity. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan berapa jauh titik G ini akan bergerak, dan berapa momen yang disebabkan oleh perubahan suatu muatan, dan berapa jarak dari titik G ke titik G1 atau titik G baru ini. Oke, apakah Anda mendapatkan manfaat dari video ini? Jika menurut Anda video ini memberikan manfaat untuk Anda, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan video ini ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka juga membutuhkan informasi seperti ini, dan mari kita belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pelaut Indonesia.